Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Wulandari. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau bikin cilok bumbu kacang sebanyak 100 bungkus yang akan aku bagikan di masjid edisi Jumat Berkah. Kalian mau tahu cara aku membuatnya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke guys, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung terigu sebanyak 2 kg, aku pakai merek Lencana Merah. Lalu ada tepung tapioka, aci atau sagu, aku pakai 2 kg juga, tapi ini aku pakai yang tanpa merek ya. Lalu ada daun bawang, aku pakai lumayan banyak banget. Dan ini yang nggak boleh di skip adalah bawang merah goreng, aku pakai sekitar 8 siung besar gitu. Lanjut untuk bahan biangnya, di sini aku pakai bawang putih sebanyak 28 siung yang sudah aku ulek halus, dan untuk bumbunya aku pakai Royco rasa sapi sebanyak 8 saset atau 8 bungkus yang 500-an gini, dan juga ladaku merica bubuk sebanyak 4 bungkus. Untuk pemakaian garam di sini aku pakai 4 sendok makan garam ya guys. Lanjut lagi untuk bumbu kacangnya, di sini aku sudah siapkan gula merah sebanyak 250 gram, lalu aku pakai kacang tanah sebanyak 250 gram juga, dan aku pakai saus bantal mereknya Bunga Cabe, ini beratnya itu 500 gram, aku mau pakai semua, dan kecap sedap yang 2000-an kayak gini ya guys, tapi nanti tuh aku tambahin 2000 lagi jadi pemakaian totalnya itu 4000. Nah, untuk plastiknya di sini aku pakai plastik perempatan ukuran 9 x 25. Oke guys, yang pertama di sini aku sudah siapkan baskom besar, dan aku mau ayak dulu untuk tepung terigu yang sebanyak 2 kg tadi ya guys. Ini tuh diayak biar kalau misalkan ada kotoran atau kutunya itu nanti dia nggak ikut kemakan gitu ya. Ini kita ayak semuanya sampai selesai. Kalau semuanya sudah selesai diayak, sekarang kita masukkan daun bawang yang lumayan banyak, bawang merah goreng, lada bubuk 4 bungkus, dan juga Royco rasa sapi sebanyak 8 bungkus. Kalau sudah semuanya masuk, sekarang kita akan aduk sampai semua bahannya ini tercampur dengan rata. Oh ya guys, jadi tuh di sini aku sambil ngerebus air ya. Jadi tadi tuh sebelum terigunya diayak aku udah siapin air dulu biar airnya mendidih ya guys. Nanti tuh untuk si biangnya gitu. Nah, ini aku pakai air sebanyak 4800 ml, lalu aku masukkan bawang putih dan juga garam. Ini kita aduk-aduk sampai mendidih. Nah, kalau misalkan sudah mendidih, sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita masukkan ke dalam baskom yang sudah berisi terigu dan juga bumbu-bumbunya tadi ya. Ini kita masukkan semuanya aja, jangan ragu-ragu. Pokoknya ini tuh udah pas banget ya guys untuk takaran airnya. Jangan takut kelembekan, pokoknya itu pasti pas banget. Nah, kalau udah masuk semuanya, sekarang kita aduk-aduk sampai nanti tuh berubah jadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan masukkan untuk si sagunya. Untuk tepung sagunya aku pakai semuanya juga ya guys, tapi ini aku pakai sekilo dulu. Lalu mau aku aduk menggunakan centong kayu seperti ini karena ini tuh masih panas banget ya guys untuk adonannya. Nah, di sini aku mau coba ngulenin pakai tangan, dan aku pakai plastik bekas tepung sagunya tadi. Ini tuh menurut aku kayak kurang leluasa gitu loh guys untuk nguleninnya. Jadi aku mau pindahkan ke baskom yang lebih besar lagi, sekalian mau aku masukkan juga untuk tepung sagu yang 1 kilonya lagi. Jadi untuk 2 kilo sagunya ini udah masuk semua ya guys. Selanjutnya sekarang mau aku uleni menggunakan tangan aja sampai nanti tuh bisa dibentuk gitu ya guys adonannya. Ini tuh emang harus ekstra sabar banget ya guys, karena ini tuh adonannya banyak banget, jadi tuh agak sulit gitu loh guys buat ngadoninnya. Nah, kalau sudah seperti ini tuh adonannya sudah kalis banget ya guys. Tandanya itu di plastiknya ini nggak ada yang nempel gitu loh guys, dan kalau kita tes di tangan juga nggak ada yang nempel gitu. Terus ini tuh mudah banget dan lentur untuk dibentuknya. Nah, ini mau aku coba bentuk bulat-bulat dulu, ternyata ini tuh udah pas banget ya guys untuk teksturnya. Untuk ukuran besar kecil ciloknya ini sesuaikan aja dengan selera kalian ya guys. Di sini aku nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Tapi kalau misalkan kalian pengen sama semua, kalian bisa pakai sendok takar. Di sini aku pakai yang ukuran 7,5 mili atau urutan ketiga dari 5 sendok takar itu ya guys. Oh ya guys, di sini
sini aku mau kasih tips ke kalian kalau misalkan nanti tuh ada adonan yang sulit dibentuk atau misalkan tangan kalian itu udah banyak adonan yang menempelnya, kalian tinggal ambil aja minyak goreng lalu kalian oleskan ke telapak tangan kalian dan tinggal kalian bulet-buletin lagi aja untuk adonan ciloknya. Dijamin sih pasti nggak bakal nempel lagi di tangan dan juga untuk ngebentuknya itu lebih mudah banget. Soalnya aku udah ngebuktiin sendiri sih guys, lebih cepet dan lebih ampuh pakai minyak goreng daripada pakai tepung sagunya sendiri. Wah, nggak kerasa nih, udah selesai aja ngebuletin ciloknya. Ini tuh untuk ciloknya dapet 2 nampan besar seperti ini ya guys. Dan udah aku hitung, itu ada sekitar 620 butir cilok ukuran sedang ya guys. Selanjutnya di sini aku sudah didihkan air dan mau aku kasih minyak goreng agar nanti tuh si ciloknya nggak menempel satu sama lain. Dan sekarang kita masukkan ciloknya ke dalam air yang sudah mendidih. Kita akan rebus kurang lebih 10-15 menit di api sedang aja ya guys. Nah kalau ciloknya sudah mengapung seperti ini tuh tandanya udah mateng. Sekarang mau aku angkat dan mau aku masukkan ke dalam air es. Jadi aku sudah siapkan es batu dan juga air es. Sekarang kita masukkan ciloknya. Kalau udah dingin baru kita nanti angkat dan kita tiriskan atau kita angin-anginkan ya. Oh ya guys, by the way aku tuh bikin ciloknya di malam Jumat ba'da Isya sampai jam 1 malam ya guys, karena kalau besoknya itu takut gak keburu gitu loh guys. Nah ini udah selesai semua. Sekarang mau aku masukkan ke dalam kulkas, baru besok aku angetin. Nah ini di hari Jumat paginya sekitar jam 7 aku mau bikin bumbu kacangnya ya guys. Ini udah aku siapkan kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kemiri itu udah digoreng semua. Untuk sambalnya aku pakai merek bunga cabai dan aku pakai 500 gram. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu aku pakai mecin 1 sendok makan dan garam 1 sendok makan. Selanjutnya untuk kecap di sini aku pakai yang 2000-an kayak gini dan aku pakai 2 piece ya guys. Lalu ada gula merah sebanyak 250 gram dan juga daun jeruk sebanyak 7 lembar. Oke, sekarang aku mau siapkan blender dan mau aku masukkan bumbu yang tadi sudah digoreng ya guys, biar lebih cepat dan juga nanti hasilnya lebih halus. Kalau kalian mau diulek juga boleh ya guys, tapi di sini aku blender aja biar lebih cepet dan akan aku tambahkan air yang lumayan banyak juga biar nanti tuh untuk menghaluskannya lebih cepat gitu ya guys. Untuk pemakaian air di sini aku pakai 400 sampai 500 ml air, tapi kalau misalkan di blendernya itu masih susah, kalian tinggal tambahkan lagi aja ya guys untuk airnya. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini tuh udah sesuai dengan yang aku inginkan ya guys. Sekarang kita masukkan ke dalam wajan, lalu aku masukkan sedikit minyak goreng dan juga daun jeruknya kita masukkan juga ya guys. Lalu ini akan aku aduk-aduk sampai tercampur. Dan ini tuh nggak harus ditumis dulu ya guys, karena tadi kan bumbunya itu udah digoreng dulu, jadi tuh tinggal tambahin minyak goreng aja. Nah untuk seasoningnya juga di sini aku masukkan untuk garam, mecin, gula merah, gula putih dan juga kecap manis. Untuk kecap manis di sini aku pakai 1 saset yang 2000-an dulu ya guys ya. Nanti tuh kalau misalkan kurang tinggal aku tambahkan lagi 1 saset yang 2000-an juga. Nah ini kita aduk-aduk dulu sebentar biar tercampur rata. Oh iya, untuk sausnya jangan lupa dimasukkan juga ya guys. Ini sausnya aku pakai semuanya 1 bantal gini, ini tuh beratnya 500 gram. Lalu ini kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya ini tercampur dengan rata. Nah kalau misalkan semuanya ini udah tercampur, sekarang aku akan masukkan air sebanyak 2 liter air ya guys, atau 2000 ml ya. Nah ini tuh mau aku masukkan tapi belum aku masukin semua karena ini tuh nggak cukup loh guys untuk penggorengannya ini. Jadi sekarang mau aku pindahkan dulu ke dalam panci dan mau aku masukkan air semuanya. Nah ini udah aku pindahkan ke dalam panci. Ini tuh airnya udah dimasukin semua ya guys, 2 liter. Dan sekarang mau aku aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang mau aku masukkan larutan tepung sagu sebanyak 2 sendok makan. Jadi tuh nanti biar kuahnya ini lebih kental gitu loh guys. Ini kan masih cair ya, jadi aku masukkan tepung sagunya biar lebih kental lagi. Jangan lupa juga untuk rasanya ini dites ya, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah
untuk ciloknya ini udah aku kukus lagi selama 15 menit ya guys, karena pas malam tuh kan aku taruh di kulkas. Jadi pagi-pagi tuh langsung aku kukus lagi biar nanti tuh lebih enak lagi gitu loh guys. Dan ini untuk bumbu kacangnya juga udah jadi dan rasanya juga udah pas, sudah aku cobain dan ini akan aku tunggu sampai agak dingin gitu. Nah, sekarang aku mau masukin ciloknya dulu ke dalam plastik ukuran 9 kali 25. Di sini mau aku isi ciloknya sebanyak 6 butir cilok ya guys. Atau bisa disesuaikan aja dengan selera kalian, mau diisi berapapun boleh, mau isi 5 atau 8 atau 10, tergantung si bentuk ciloknya ini gede atau kecilnya ya guys ya. Kalau kecil mungkin lebih pantasnya isinya 10-an gitu. Tapi kalau ini kan aku sedang lah ya guys, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Jadi aku isinya 6 butir. Tapi kalau misalkan kalian bikinnya rada gede terus mau diisi 5 butir juga itu udah pas banget sih menurut aku. Di sini karena aku udah hitung ciloknya itu ada sekitar 620 butir. Jadi tuh aku mau isi sebanyak 6 butir per satu bungkusnya gitu loh guys. Jadi bisa menghasilkan sekitar 100 bungkus gitu. Nah, sisanya itu yang 20-nya mau buat aku makan aja di rumah gitu loh guys. Oke guys, ini mau aku selesaikan dulu untuk masukin ciloknya ke dalam plastik sebanyak 100 bungkus. Dan ini dia ciloknya udah selesai aku masukkan ke dalam plastik semuanya ya guys. Sekarang tinggal aku masukkan untuk bumbu kacangnya ini ke dalam plastiknya. Nah, ini aku mau kira-kira aja sekitar 1 centong seperti ini, tapi jangan penuh-penuh. Dan kita akan masukkan ke dalam ciloknya seperti ini. Ini tuh kayak harus dikira-kira aja ya guys ya, gimana pantesnya. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nah, kalau udah masuk bumbu kacangnya, sekarang kita akan ikat manual aja seperti ini sampai mengembung gitu ya guys ya. Kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Ini dia 100 bungkus cilok bumbu kacangnya sudah selesai dibuat. Masya Allah, alhamdulillah di hari Jumat ini masih bisa berbagi walaupun dengan budget yang minim ya guys. Karena bersedekah itu nggak harus menunggu kaya dan nggak harus menunggu punya banyak uang. Oke guys, aku mau antrin dulu ke masjid dekat rumah aku ya. Segitu dulu aja video dari aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat. Selamat mencobanya di rumah dan semoga berhasil. Kita akan sambung lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Chạy mày chặt trên hàng đi. Đi chạy mày.